Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku Gunawan Lam. Kali ini aku pengen bahas tentang bisnis restoran atau bisnis F&B di tahun ini. Untuk teman-teman semua yang pengen buka bisnis F&B, saatnya itu yang paling tepat itu sekarang. Sekarang adalah timing yang sangat bagus. Kenapa? Ya, di masa pandemi seperti ini, pengusaha F&B itu kan pasti melalui tantangan yang sangat berat ya. Khususnya di media offline-nya, dia buka tempatnya di mall atau food court, itu pasti mati ya. Apalagi offline-nya itu mati banget. Terus yang jalanin online-nya itu mungkin yang dulunya online-nya omsetnya sedikit, sekarang udah mulai bertambah 20% sampai 30% atau mungkin bahkan lebih gitu ya. Nah, untuk sekarang ini di masa pandemi seperti ini banyak yang menutup outletnya, baik itu sementara maupun permanen. Itu ada lebih dari 50% yang melakukan seperti itu, dan itu merupakan suatu tantangan. Dan di saat seperti ini banyak juga yang open PO, yang di rumah mungkin gak ngapa-ngapain, mulai bisnisnya yang paling gampang ya kita masak, kita menawarkan produk dari masakan kita ya, kita jualan apa itu. Sekarang juga bisa ada medianya, misalkan jual daging di vakum, atau mungkin kita menggunakan cara seperti misalkan affiliate dengan restoran, kita ngambil makanannya, kita foto, kita bilang open PO, kita ngambil margin, kita naikkan dari produk orang lain gitu ya. Nah, kenapa tahun ini adalah tahun yang bagus untuk memulai, khususnya bagi teman-teman semua yang sudah berencana tahun ini, sudah menabung uangnya untuk memulai bisnis F&B. Tahun ini adalah tahun yang tepat untuk teman-teman semua memulai usaha atau bisnis F&B. Kenapa? Satu, kita bisa melihat peluang. Itu lebih dari 50% itu pasti banyak yang cabut dari tempat sewanya. Otomatis pemilik properti nanti kedepannya akan memberikan diskon gila-gilaan gitu ya. Nah, untuk itu kan suatu kesempatan ya buat teman-teman semua. Jadi teman-teman semua bisa mendapatkan properti dengan harga sewa yang murah seperti itu. Nah, selain itu juga teman-teman semua jangan lupa nego harganya lagi. Misalkan teman-teman bisa mendapatkan harga 50% dari harga sewa yang seharusnya. Nah, menurut aku itu merupakan kesempatan teman-teman semua bisa ambil. Tidak semuanya sih melakukan hal seperti itu, tapi pasti ada yang melakukan hal seperti itu. Teman-teman harus pintar-pintar nyari kesempatan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini banyak yang tutup outletnya dan banyak aset-aset seperti peralatan masak, kemudian bangkunya, mejanya, kemudian alat-alat peralatan dapurnya, kitchen set, itu banyak yang dijual. Apalagi dijual dengan harga yang murah. Kalau teman-teman semua bisa mendapatkan harga di bawah dari 50% harga pasaran, teman-teman semua ambil. Teman-teman semua bisa mengambil kesempatan itu, tapi kualitasnya masih bagus ya teman-teman. Nah, selain itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman semua di saat sekarang ini kan banyak orang yang nganggur ya, banyak berhenti dari pekerjaan seperti bartender, koki, operasional toko gitu kan. Banyak yang talent yang bagus di luar sana yang bisa teman-teman ambil karena mereka banyak
pasti banyak aplikasi yang masuk ketika teman-teman membuka lowongan pekerjaan kayak gitu. Nah, itu merupakan satu kesempatan untuk mendapatkan orang-orang bagus ya. Jadi 3 hal itu yang menurut aku bisa teman-teman semua dapatkan. Dan di saat seperti ini juga, teman-teman ketika sudah mendapatkan properti, kan otomatis itu akan renovasi dulu, dipercantik interiornya, membutuhkan waktu kurang lebih berbulan-bulan, betul kan? Nah, ketika mungkin tahun 2021 teman-teman sudah bisa mulai, atau teman-teman semua mau mulai secara cepat ya melalui virtual kitchen dulu, gitu kan? Itu bukan merupakan suatu halangan. Nah, kembali lagi teman-teman semua, kalau melakukan ini harus punya uangnya dulu. Nah, ide ini aku kasih khususnya buat teman-teman semua yang sudah merencanakan, yang sudah punya budget untuk memulai bisnis F&B. Nah, untuk teman-teman semua yang belum punya budget untuk menyewa tempat atau membeli tempat atau membeli peralatan dan meng-hire karyawan, kalau misalkan belum ada budget, saran aku mendingan gak usah dulu. Jadi teman-teman bisa memulai dengan cara yang open PO itu yang tadi aku sebutkan. Bisa aja teman-teman kalau misalkan nggak bisa masak, teman-teman bisa affiliate dengan berbagai orang yang bisa masak, terus teman-teman rebranding dengan brandingnya teman-teman sendiri, atau mungkin teman-teman semua bisa bikin sesuatu yang langsung ready to cook, misalkan seperti makanan daging yang divakum, yang sudah dibumbuin, tinggal digoreng aja seperti itu. Terus minuman kesehatan mungkin, dan banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Nah, jadi teman-teman semua tetap semangat, kita hadapin pandemi seperti ini, kita tetap berjuang, jadikan ini sebagai kesempatan kita untuk memulai bisnis yang mungkin teman-teman semua yang dulunya karyawan ya ubah mindsetnya dan bilang kalau ini adalah suatu kesempatan yang diberikan sama Tuhan, kalau kita itu mungkin sudah saatnya kita menjadi seorang entrepreneur. Ya, tidak apa-apa. Khususnya buat teman-teman semua yang sudah menabung untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, ya. Oke, jadi sekilas itu saja ide dari aku. Ini hasil pemikiran dari aku. Jadi kalau misalkan teman-teman semua merasa cocok ya ambil, kalau misalkan merasa tidak cocok ya abaikan aja, gak apa-apa. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe channel aku supaya motivasi aku terus untuk mengupdate dan juga untuk posting sesuatu video-video yang bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi seputar update video aku lainnya. Kemudian komen di bawah kira-kira teman-teman semua mau aku bikin konten apa lagi, atau mungkin kasih ide tentang memulai bisnis di saat sekarang itu adalah time yang pas atau tidak. Dan oke, paling di situ aja. Bye bye.